2 hari menjelang rilis statement dari FOMC, dan kita masih menantikan apakah mereka akan umumkan taper atau tidak. Tapi kalau misalkan kita baca di semua artikel, hampir mayoritas mengatakan bahwa kemungkinan mereka akan memberikan sinyal saja atau memberikan isyarat saja bahwa kemungkinan taper tersebut akan dilakukan atau diumumkan di bulan November. Kalau misalkan di pertemuan sebelumnya hanya sekedar mengatakan bahwa taper tersebut bisa dilakukan di akhir tahun, nah, pertemuan kali ini diharapkan Fed akan memberikan respon ataupun memberikan detail terkait dengan kapan mereka akan secara resmi mengumumkan hal tersebut. Nah, terkait dengan pergerakan emas, kalau kita perhatikan dari pergerakannya kemarin di hari Jumat memang ternyata kembali turun, walaupun sempat dia mengangkat ataupun rebound sampai 1767 tapi tidak sanggup, lalu kemudian turun sampai 1745. Dan sekarang pagi ini kita mendapati teritori 1742. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah ini berarti sudah terkoreksi ataupun kita sebut dengan confirm menembus lalu kemudian lanjut untuk pola penurunan? Ternyata sayangnya di grafik H1 kalau kita perhatikan secara detail, FR 0% atau Fibonacci retracement level 0% yang berada 1745.30 itu belum ditembus. Ya, saya ulangi, belum ditembus. Kenapa? Karena untuk mengkonfirmasinya adalah kita membutuhkan 2 candle berikutnya harus konsisten berada di bawah trendline atau kita sebutnya di bawah FR 0%. Sayangnya kalau Anda perhatikan ternyata itu belum terjadi. Jadi pullback atau pull up sangat kita harapkan dengan ekspektasi yang terbaru. Mungkin saja kita bukan melihat flag tapi melainkan descending triangle. Tidak apa-apa, yang terpenting apapun polanya adalah kemungkinan potensinya dia rebound lalu kemudian tertahan di resisten, kemudian dia anjlok dan turunnya adalah menembus zona support. Itu sebabnya skenario yang sempat saya sampaikan di hari Jumat yang lalu adalah ekspektasinya sideways sampai menjelang release statement FOMC. Dan saat FOMC kita baru akan melihat apakah Fed akan memberikan pengumuman tersebut atau ternyata sama sekali kembali ditunda. Artinya ini kesempatan yang masih tetap 50-50 antara rebound kembali atau langsung tertekan begitu saja. Saya juga penasaran dengan hal tersebut, tapi masih 2 hari ke depan. Sementara untuk hari ini kita sama sekali tidak mendapatkan data ekonomi yang terlampau tinggi, dan ekspektasi saya adalah investor tetap menjaga agresivitas untuk setidaknya sampai jelang rilis data FOMC ke depan. Dan minggu ini kita akan banyak sekali surprise, termasuk salah satunya pagi tadi Evergrande dari China yang juga mengerek posisi emas untuk mengcover kerugian yang terjadi di pasar saham. Kita lihat technical view 20 September 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical outlook DXY dan juga Treasury Yield 20 September 2021 jam 11.50 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung lihat dari DXY Daily, di mana di hari Jumat ternyata dia ditutup dengan bullish candle, ya, mengalami kenaikan persis dengan yang diisyaratkan atau disinyalkan dari 2 candle sebelumnya, ya, dengan bullish engulfing lalu kemudian terkonfirmasi dengan bullish candle. Oke, dengan demikian areal atau potensi pola dari head and shoulder yang ada di daily chart untuk DXY terancam gagal karena untuk areal tertinggi dari bagian head itu di tanggal 20 Agustus adalah 7 atau 93.729. Sampai saat ini dia masih berada 93.338. Jadi kita masih tetap menantikan. Kalau ini break berarti gagal sudah areal untuk head and shoulder-nya. Kita lihat secara garis besarnya kemungkinan dia akan mengejar teritori ini. Ini adalah 94.278 yang pernah tercipta di 4 November 2020 atau bahkan yang tertinggi di tanggal 25 September 2020 itu berada 94.742. Kemudian kalau kita lihat dari MACD-nya juga ternyata dia berbalik lagi, ya, persis dengan yang kita khawatirkan. Kemarin kita sudah sempat mengupas bahwasanya ada kekhawatiran dia nantinya nekuk kembali atau belok kembali persis dengan kejadian ini. Histogram sudah berwarna hijau, berarti masih dalam sektor penguatan US dollar. But anyway, kalau kita lihat dari grafik H4-nya, potensi pergerakan juga terlihat sudah tembus resisten yang secara tidak sengaja kita pernah gunakan seminggu terakhir, dan ternyata dia tembus. Kemudian resisten kedua pun tembus, ya, ini tembus. Jadi kita lihat di situ, maka kemungkinan potensi targetnya akan berada sepanjang atau setara dengan bagian ini. Ya, ini yang kita akan tandai. Ini adalah 93.737. Persis ya dengan apa yang tadi digambarkan di grafik daily. Nah, otomatis kalaupun dia ada mengalami penurunan, maka estimasi saya misalkan pun dia turun, itu turunnya tidak akan terlampau banyak. Nah, kalau misalkan ini yang terjadi, maka posisi sell untuk emas hari ini sudah benar. Jadi kita tidak perlu untuk merubah strategi, kecuali kalau misalkan ternyata dia rebound lalu kemudian menembus zona resisten, ya. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dari Treasury Yield
ternyata juga mengalami kenaikan di grafik kampanye persis dengan tanda panah yang kita buat, dan ini masih tetap ya, walaupun dia naik, tapi kalau Anda lihat secara keseluruhan pergerakannya relatif sideways, masih bergerak di antara resisten dan juga support. Kita belum bisa memastikan sampai at least di FOMC meeting. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari kondisi daily chartnya, justru di treasury yield ini dia semakin menunjukkan kenyataan bahwa dia sedang melakukan kenaikan dari ascending triangle. Jadi ini bagian supportnya, ini bagian katakanlah bagian horizontal line, dan kita akan lihat apakah ini akan meloncat atau justru kembali rejection ke bawah. Tapi seharusnya kalau misalkan ascending, dia kecenderungannya adalah tembus ke atas ya. Technical view gold 20 September 2021 jam 11.56 waktu Indonesia bagian barat, high 17.55.00 dan low 17.42.00, running price berada 17.48.30. Oke, saya coba tunjukkan lebih dulu. Ada hal yang cukup menarik di sini. Candlestick di hari Jumat, walaupun dia sempat spike ke sampai area 1767, kemudian turun sampai 1747, artinya TP pertama kita dan juga TP kedua tersentuh. Nah, sayangnya candlesticknya kalau Anda lihat di sini, ini adalah inverted hammer, atau kita mungkin bisa sebut saja long upper shadow. Dan saya khawatirnya bentuk ini itu akan mengantarkan kita akan seperti ini, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan setelah penurunan yang sangat tajam ditemani dengan inverted hammer ataupun dengan kondisi long upper shadow, maka kemungkinan dia akan reversal dan akhirnya menghasilkan candle bullish. Nah, tapi memang pagi hari tadi ternyata spesial banget. Ternyata dia mengalami penurunan, bahkan penurunannya jauh lebih rendah di 1742.00. Hal tersebut diakibatkan dengan berita terkait dengan sektor properti di China, Evergrande, yang akhirnya menyulut terkait dengan penurunan besar di market indeks saham Asia, yaitu di Hong Kong, dan ini mengakibatkan kemungkinan potensinya market harus menutupi margin atau kerugian margin yang terjadi di pasar saham. Nah, kurang lebih kalau misalkan dilihat areal arsir biru, ini masih tetap ya nyangkut di areal tersebut walaupun 1742-nya sudah muncul. Kemudian kalau kita lihat dari grafik H4, skenario saya masih tetap sama. Anda perhatikan, cek ulang dengan video di hari Jumat, saya sempat mengatakan keinginan ataupun harapannya adalah flag kedua. Walaupun dengan catatan begini, tidak melulu harus flag kedua, yang terpenting adalah bisa saja inti utamanya adalah dia akan mengalami penurunan. Jadi kita masih menantikan penurunan terakhir dari wave terakhirnya ya, kurang lebih. Kalau kita lihat dari head and shoulder, maka 1731 itu adalah target utamanya. Tapi kita punya areal ini, ya ini adalah rendah di 10 Agustus 2021 di 1717.50. Jadi ini adalah terendah historical price. Dan kalau itu tercapai, yang saya khawatirkan maka teritori di kisaran 1720, 1717 itulah zona demand. Nah, oleh karenanya kita sedang menantikan pola tersebut bisa tercapai dengan catatan karena memang di hari Senin dan juga kemungkinan Selasa itulah mendekati dengan FOMC, maka biasanya dia akan kecenderungan sideway lebih dulu, atau mungkin saja sideway-nya di hari Senin, kemudian Selasa dia akan terpancing untuk mulai penurunan sampai at least menjelang rilis statement dari FOMC. Ya, kehendak saya atau ekspektasi saya adalah dia recover terlebih dulu, kurang lebih equal ataupun setara dengan area kenaikan di hari Jumat ya 1767, atau mentok di FR 38.2% di 1764, kemudian nantinya di sideway lalu kemudian membentuk area seperti ini. Ini adalah bagian flagnya. Tapi kalaupun tidak, katakanlah karena dia sudah mengalami penurunan, maka ekspektasi saya dia bisa saja membentuk area descending triangle. Ya, kalau misalkan di sini berarti yang areal bawahnya kita asumsikan sama, maka kita asumsikan yang kita nantikan adalah seperti ini. Ya, jadi ascending di sini adalah descendingnya ya, karena bagian high-nya diharapkan lebih rendah, jadi nanti dia akan pullback mentok di 57 lalu kemudian dia turun lagi. Jadi kemungkinan bisa saja break high kembali di 55 atau hanya sekedar mendekati level 55 kemudian dia turun. Kalau tadi pagi kita lihat dia mengalami penurunan 1742, tapi kenyataannya di grafik H1 teman-teman bisa lihat di sini area Fibonacci retracement 0%, 1745.30, walaupun tadi dia sempat turun di bawahnya, tapi ternyata penutupannya tetap di atas, bahkan dua candles berikutnya itu tetap berada di atas. Jadi kita tidak kategorikan ini tembus, melainkan dia belum tembus. Jadi belum ada konfirmasi hal tersebut, sehingga itulah sebabnya kenapa dia rebound kembali. Nah, tapi kalau demikian, saya tarik areal garis seperti ini mirip dengan yang tadi saya gambarkan di grafik H4 ya. Nah, jadi kalau misalkan lihat seperti ini, otomatis ekspektasi saya bukan hanya flag, tapi bisa saja alternatifnya adalah membentuk descending triangle. Kalau ini yang terjadi, maka pullback bisa saja kembali hanya mengetes areal ketinggian 1755 atau mendekati saja, kemudian nantinya dia turun kembali. Jadi up ya,
kemudian dia turun dan tembus zona 1745, betul-betul tembus, yang artinya next candle pun tetap berada di bawah dari FR 0% ini, dan itu kategorinya sudah menjadi area penembusan. Nah, oleh karena itu area atau strategi tadi pagi yang sempat kita rekomendasikan di 1762, 1764 itu adalah area ideal dengan asumsi adalah flag, jadi kemungkinan pun akan menguji area 38.2. Tapi skenario keduanya adalah menantikan descending triangle yang berarti pullback atau pull up itu hanya mentok di kisaran 1750 sampai 1753. Ya, atau paling mentok area high tadi pagi 1755 itu bisa dijadikan area sell Anda, dan 1757 itu 23.6%, ya, jadi ini bisa tetap juga jadi areanya. Jadi kalau saya tandai ini adalah area untuk Anda melakukan sell alternatif, ya. Kita tidak perlu menunggu flag dengan catatan bahwa resisten akan berada di 1764 ataupun 1767, tapi kita cukup menunggu alternatif keduanya adalah tunggu di area mendekati 23.6%, ya. Jadi arealnya 1753 sampai 1757 itu adalah area sell terbaru Anda. Lalu kemudian untuk stop lossnya gimana? Stop lossnya kalau misalkan Anda menggunakan area ini, berarti stop lossnya harus mau tidak mau di atas level 38.2%. Nah, itu yang paling ideal. Tapi kalau misalkan Anda bilang ini terlampau besar, maka Anda boleh sesuaikan sesuai dengan keadaan ataupun kondisi ekuitas Anda. Nah, jadi dengan demikian, kalau misalkan saya tidak mau melakukan sell on breakout, ya, walaupun itu bisa terjadi kalau ini betul-betul tembus, nah, alternatifnya saya pasang saja dengan melakukan atau memasang limit atau sell order, pending order dengan areal sell limit di areal teritori 1752.00, atau Anda bisa juga di areal 1757, ya. Ingat bahwasanya arealnya 53 sampai 57. Areal stop lossnya Anda bisa langsung pasang. Misalkan kalau saya asumsikan 7 poin, maka stop loss saya itu akan berada di 1759. Take profit saya asumsikan 10 poin, maka saya ambil di 1742. Dengan catatan, kalaupun saya ambil skenario untuk TP pertama, saya asumsikan setengah dari TP kedua saya. Ini adalah untuk jangka pendek. Ingat, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.